Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada para tabi'ut, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan syariah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam emban. Alhamdulillah di penghujung sore ini gitu kan, sebentar lagi mungkin berbuka puasa ya. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi di channel SMK Bina Kerja gitu kan, dalam acara pesantren kilat gitu kan, pesantren Ramadan gitu kan. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membahas tentang orang-orang yang merugi gitu. Sebenarnya kalau kata rugi itu berarti rugi itu kebalikan dari orang yang nggak untung, yang jelas-jelas tidak beruntung. Ya, para sahabat SMK Bina Kerja gitu kan, para siswa, para guru-guru dan para masyarakat lain-lainnya gitu kan. Tadi saya sudah mengutip ayat gitu kan tentang Al-Asr ya, di masa gitu kan, yang artinya gitu kan bahwa manusia itu kita innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian gitu kan. Demi waktu bahwa manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Jadi manusia itu hidup di dunia itu kerugian. Kenapa gitu? Dijelaskan bahwa di sini adalah manusia itu ruginya karena kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi orang yang rugi itu adalah orang yang menjalankan kehidupannya dengan ketidakbenaran gitu. Atau bahasa kitanya adalah kita itu hidup dalam perilaku yang tidak sesuai dengan hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita itu jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di bulan suci Ramadan pun sama seperti itu gitu. Kita dikatakan rugi adalah ketika waktu kita terbuang sia-sia gitu. Setiap detik, setiap waktu kita itu tidak ada artinya seperti halnya hari-hari biasanya gitu. Padahal di bulan suci Ramadan ini kita itu diberikan oleh Allah SWT kesempatan yang sangat besar gitu kan, berlipat ganda, pahala dilipat gandakan gitu kan, tidur pun jadi sepahala. Padahal jangan hanya tidur saja gitu, banyak amalan yang harus kita laksanakan gitu kan, seperti halnya tadarus, baca Quran gitu kan, bersedekah gitu kan, seperti itu, yang dimana kita harus memperbanyak kan baca Quran gitu kan, seperti itu di bulan suci Ramadan ini. Jadi ruginya itu adalah orang-orang yang tadi katakan orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman gitu. Jadi yang tidak beriman itu adalah rugi gitu. Jadi kalau puasanya tanpa dilandasi iman pun jadi rugi gitu. Jadi kita hanya sebatas ikut sahur, ikut berbuka gitu kan, tanpa adanya bahwa kita itu adalah sedang berpuasa, itu sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan iman itu adanya niat ya. Adanya niat kita bahwa kita menjalankan ibadah ini karena Allah gitu. Jadi kita harus landasi dulu bahwa supaya tidak menjadi orang yang merugi adalah dengan adanya niat keimanan karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa ini. Seperti itu. Kecuali orang yang berbuat kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran. Jadi kita pun harus saling menasihati gitu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr gitu. Jadi menasihati dengan kebaikan gitu. Jadi saling menasihati. Ketika orang ada sedang maksiat, Anda nasihati gitu kan. Ketika orang ibaratnya tidak sholat, Anda nasihatilah untuk melaksanakan ibadah sholat itu.
Puasa pun sama gitu. Ketika orang itu banyak tidur, Anda nasihatilah gitu kan, deketin, ajakin ngobrol, ayo jangan tidur aja, kita cari amalan di bulan puasa ini gitu. Bacalah Quran gitu, bersedekah seperti itu, banyakin sholat sunat gitu kan, seperti itu. Jaga lisannya gitu kan. Terus datangi majelis-majelis ilmu, kita ngaji, kajian gitu ya. Jadi di rumah tuh jangan main game, tidur gitu. Jadi nah ini momentum kita untuk melatih kita gitu. Main game ya boleh saja gitu, tapi ada waktunya gitu kan. Jadi ibaratnya porsi hidup kita itu harus, supaya tidak jadi orang-orang yang merugi, adalah porsi hidup kita itu harus dibanyakan untuk ibaratnya mempersiapkan kita untuk nanti kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Coba bayangkan oleh Anda gitu kan. Kalau misalnya Anda pengen masuk surga tapi banyak amalan yang tidak tidak mengarah ke arah situ gitu. Jadi kalau kita ingin masuk surga ya banyaklah amalan ke situ gitu kan, ke arah situ gitu. Kalau kita ingin masuknya neraka ya silahkan saja gitu kan. Anda hanya tiap hari main game gitu kan, tidur gitu kan. Padahal bulan puasa sendiri kan kita tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita gitu. Untuk melatih kita selama sebulan ini ketakwaan kita terlatih atau tidak gitu kan. Bahkan Anda sendiri tahu kan ketika masuki waktu Idul Fitri ya gitu. Kita itu kembali kepada kesucian, kembali ke fitrah gitu. Nah, maksudnya adalah ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh itu, pas waktunya Idul Fitri gitu kan, perayaan, kita itu sudah kembali lagi ke fitrah gitu. Kita kembali lagi pada suci. Yang dimaknai dengan kita menambahnya ketakwaan kita gitu. Jangan sampai sebelum kita bulan puasa kita masih sehari-hari main game saja, sholat terlewat gitu kan, tidur terus, begadang, sekolah pun kesiangan gitu. Nah setelah lulus bulan puasa ini mudah-mudahan terubah pola hidup kita itu gitu, sholat jalan tepat waktu gitu kan, masuk sekolah tidak kesiangan gitu kan, terus dijauhi kemaksiatan gitu kan, baca Qurannya rajin gitu. Jadi seperti itu. Jadi makna dari bulan suci Ramadan itu tidak merugi itu adalah kita itu ibaratnya memanfaatkan waktu kita gitu kan. Ada bahasa itu adalah life is choice, hidup itu adalah sebuah pilihan gitu kan. Kalau kita misalnya ingin menjadi seorang yang sukses ya kita juga harus berjalan menuju kesuksesan gitu kan. Gak mungkin kita itu menjadi seorang sukses tapi kita berjalan menuju kegagalan gitu. Makanya di sini makna orang yang supaya jadi tidak orang yang merugi itu adalah kita harus bisa memanage waktu kita gitu kan, menjalankan semua aturan Allah dengan baik gitu kan, dan tentunya juga kita saling mengingatkan saudara kita gitu kan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan gitu, terus taat kepada Allah gitu kan, tidak lalai gitu kan. Contohnya misalnya gitu kan ketika kita mengerjakan tugas di sekolah gitu kan, ya, jangan sampai kita itu ibaratnya memberikan jawaban kita atau ibaratnya orang lain mencontek jawaban kita gitu. Itu kan sama saja menjerumuskan teman kita kepada ibaratnya kebodohan gitu kan, ketidaktahuan gitu. Padahal kan kita ini sekolah itu ingin jadi pintar gitu, asalnya tidak tahu jadi tahu gitu kan. Kita harusnya membantu mereka untuk tahu gitu kan, jangan hanya mencontekan saja gitu, seperti itu. Jadi makna bulan suci Ramadan ini tentunya gitu kan untuk supaya jadi tidak orang yang merugi itu adalah kita memanfaatkan waktu. Jadi jangan sampai hanya tidur saja gitu kan, jadi ibadah yang sia-sia gitu kan, tidur saja, tapi tidak, kita harus mengoptimalkannya gitu kan. Itu jadi oke, tidurlah dapat pahala, tapi kalau misalnya Anda ibaratnya ada uang 10.000 dan 100.000, saya tanya gitu kan, mau yang mana? Pasti ingin 100.000 gitu. Anda pun sama ketika bulan suci Ramadan, apakah Anda ingin dapat pahala hanya tidur saja atau yang berlipat ganda yang tidak mungkin didapatkan di bulan yang lainnya? Ibaratnya seperti itu. Makanya itulah yang harus kita ingat-ingat ya, manfaatkan waktu. Itu saja gitu dari saya gitu kan. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan puasanya berkah gitu kan.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.